warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah yang berjudul tentang pengolahan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah plastik. Latar belakang penelitian limbah rumah tangga adalah seringkali dibuang sembarangan tanpa pemilihan atau pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan mulai dari air, tanah, hingga udara. Tujuan pengamanan sampah rumah tangga adalah untuk menghindari penyimpanan sampah dalam rumah tangga dengan segera menangani sampah. Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan. Daur ulangan atau pembuangan dari material sampah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsipnya yaitu ada reduce untuk mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya mengurangi pemakaian kantong plastik, mengurangi dan merencanakan pembelian kebutuhan rumah tangga secara rutin, mengutamakan membeli produk berwadah, memperbaiki barang-barang yang rusak, membeli produk atau barang yang tahan lama. Yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk. Contohnya ada sampah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan seperti koran bekas, yang bisa dimanfaatkan seperti koran bekas, kardus bekas, kaleng susu, wadah sabun, dan sebagainya. Memanfaatkan lembaran yang kosong pada kertas yang sudah digunakan, memanfaatkan buku cetakan bekas untuk perpustakaan di rumah dan untuk umum. Menggunakan kembali kantong belanja untuk belanja berikutnya. Recycle yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru. Contohnya sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Sampah anorganik bisa didaur ulang seperti sesuatu yang bisa digunakan kembali. Ada sampah yang sudah dipilah dapat disetorkan ke bank sampah terdekat. Masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang ingin disampaikan dan diuji dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana cara membuang sampah dengan baik? 2. Apakah ada hubungan dengan reduce dan recycle? Tujuan penelitiannya yaitu Memisahkan pembuangan sampah organik, non-organik, dan B3 untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan, untuk memudahkan pembuangan dan pengolahan kembali. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menghemat energi, mengurangi polusi, menghemat SDA, ekonomis, menghemat uang. Pengertian sampah rumah tangga. Sampah merupakan salah satu topik penelitian yang paling sederhana dan dapat dilakukan dengan analisis beragam. Pemanfaatan limbah organik dari sampah rumah tangga. Langkah paling mudah untuk mengurangi limbah sampah yang mengotori lingkungan adalah melakukan daur ulang. Usulan rumusan masalah 1. Seperti apa cara memisahkan sampah organik yang bisa didaur ulang di rumah? 2. Bagaimana cara melakukan daur ulang sampah di rumah? Pengolahan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah plastik. Selain sampah organik, masalah yang timbul akibat sampah plastik juga menyebabkan banyak masalah lingkungan. Pengaruh transaksi online terhadap jumlah sampah selama pandemi. Selama pandemi COVID-19, jumlah pembelian barang secara online semakin meningkat. Namun pengelolaan sampah tersebut juga menjadi tanggung jawab konsumen sehingga kedua belah pihak harus saling bersinergi. Dampak dan upaya mengurangi sampah plastik. Dampak rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.
Bagaimana lembaga yang menyediakan layanan pengolahan sampah untuk tidak ulang sesuai dengan jenisnya. Namun peran dari masyarakat tetap menjadi kunci utama dari pengelolaan sampah. Upaya mengurangi sampah plastik dari kemasan makanan. Plastik kemasan makanan juga menjadi salah satu sumber masalah sampah yang cukup serius. Belum lagi jumlah pelaku UMKM semakin meningkat sehingga menyebabkan adanya peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dari para pembeli. Jika dilakukan dengan baik, volume sampah plastik kemasan bisa dikurangi secara signifikan. Pengembangan hipotesis. Dalam kehidupan kita saat ini, produk berbahan plastik sangat ramai hingga menyebar luas sampai ke luar negeri. Besar jumlahnya juga dilihat dari tingginya kebutuhan bahan plastik tersebut. Berikut data jumlah ton sampah plastik di tahun 2022, yaitu anggota Komisi 4 DPR RI Soehadi Duka menyoroti data Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 titik PSLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada tahun 2020 yang menyebutkan volume sampah di Indonesia tercatat 68,5 juta ton dan tahun 2002 naik mencapai 70 juta ton. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian mengemukakan asumsi-asumsi politik dan literatur yang dipakai untuk membahas berbagai temuan dari fenomena yang diteliti. Membahas Dalam kehidupan ini terdiri dari banyak aspek, di mana setiap aspek itu saling berputar dan saling mempengaruhi satu aspek dengan aspek lainnya. Namun justru lebih mengutamakan teknologi dalam perkembangan di setiap abadnya. Hal itu lingkungan alam yang menjadi pendukung keberadaan manusia justru sekarang mulai tidak diperhatikan manusia. Dengan adanya fenomena tersebut, banyak kampanye lingkungan yang dijalankan dari komunitas penduduk lingkungan hingga pemerintah. Dari lingkungan kecil, tambah daya RT dulu RW 3 terlihat bahwa ternyata lingkungan masih kurang diperhatikan. Bagaimana ketika sesuatu yang dianggap tidak berguna justru menjadi salah satu karya yang menguntungkan bagi manusia dan juga untuk kesehatan lingkungan alam sekitar. Karya dalam hal ini merupakan sebuah hasil atau temuan dari sebuah proses dalam program kampanye Cipta Karya Sampah kita. Tidak hanya mendukung gerakan kampanye lingkungan, namun juga secara tidak langsung melakukan sebuah solusi dalam penanganan aspek lingkungan. Artinya masyarakat sudah semakin pintar dalam menemukan solusi tentang adanya permasalahan lingkungan. Bermakna baik karena dengan hal itu penggunaan sampah akan lebih sedikit dan tentunya pengolahan ini berdampak positif bagi lingkungan ke depannya. Temuan data dari penyuluhan yang dilakukan peneliti dapat ditemukan bahwa masyarakat dari Tambak Bayan RT7 RW 3 masih banyak yang belum paham mengenai pengelolaan sampah. Aliran di selokan dan menyebabkan banjir walau tidak parah. Terlihat ketika musim penghujan, warga mulai bisa melihat kondisi yang terjadi ketika hujan, yaitu banyak genangan air. Oleh karena itu, ada sebagian warga yang mulai memahami pentingnya kebersihan sampah dan mulai menanamkan pada anak-anak mereka. Sedangkan dari proses pengolahan sampahnya, masyarakat Tambak Bayan RW 03 mengaku masih kurang teredukasi dalam hal pengolahan. Data yang ditemukan juga bahwa sebelumnya ada program yang dinamakan Bank Sampah, yang artinya merupakan program untuk mengumpulkan sampah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik menguji data sekunder dengan menggunakan teknik observasi. Teknik tersebut digunakan agar fenomena yang diteliti dapat dimaknai secara baik dan tepat apabila peneliti langsung berinteraksi dengan responden. Ada dua responden yang dapat memberikan respon kepada
pernyataan tentang pencemaran lingkungan, yaitu dari apa yang telah Anda rasakan dari pencemaran lingkungan yang telah terjadi di daerah Anda, yaitu dari polusi udara yang mencemarkan lingkungan. Apa upaya Anda untuk menanggulangi pencemaran tersebut, yaitu dengan menjaga pelestarian tanaman dan buang sampah pada tempatnya? Bagaimana peran pemerintah saat ini dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, yaitu pemerintah melarang menebang hutan, memberitahu bahwa harus buang sampah pada tempatnya. Mengapa pencemaran lingkungan tersebut bisa terjadi? Karena peningkatan jumlah penduduk. Apa yang Anda ketahui tentang pencemaran lingkungan? Itu terkontaminasi komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer, sehingga mengganggu keseimbangan industri dan lingkungan. Menurut Bu Ayu, yaitu dampaknya adalah banjir, gitu. Karena di tempat tinggalnya mengalami kebanjiran karena saluran atau got yang tidak ada karena kecil dan tidak mengalir. Terus upayanya yaitu membersihkan sampah dan membersihkan saluran got tersebut. Peran dari pemerintah di Ibu Ayu menyatakan jika belum ada pemerintah dalam menanggulangi pencemaran tersebut. Mengapa pencemaran lingkungan tersebut bisa terjadi? Yaitu karena orang-orang membuang sampah sembarangan. Apa yang Anda ketahui tentang pencemaran lingkungan? Ibu Ayu menjawab, pencemaran lingkungan ada yang dari udara, dari limbah, dari kali dan sampah-sampah. Kesimpulannya dari pembahasan tentang proses pengolahan sampah di daerah Tambak Bayan dan Tentubiar dapat dilihat bahwa ternyata masyarakat memiliki pengetahuan tentang pengolahan sampah. Di sisi lain juga diharapkan agar penggunaan sampah bisa diminimkan penggunaannya, sehingga problematika sampah bisa sedikit dicukur dari permasalahan sosial dan lingkungan yang ada di dunia manusia. Berdasarkan fakta ini yang sudah dilakukan, maka peneliti memiliki saran kepada masyarakat Surabaya berubah, perlu dibentuk sebuah komunitas pencinta lingkungan di Tambak Bayan. Perlu adanya sebuah sanggar karya di masyarakat Tambak Bayan. Harus adanya sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penjualan barang-barang olahan warga yang berasal dari sampah atau barang bekas. Sekian dari Kotor. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kami telah menyelesaikan presentasi karya ilmiah tentang pengolahan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah plastik. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok 2. Silakan. Saya Fadil Abdali dari kelompok 2. Saya ingin bertanya tentang di variabel X dan Y. Itu bisa dijelasin itu bagaimana menentukan dari variabel X dan Y tersebut. Jadi saya dari kelompok 2 ini bertanya, jika seandainya di Indonesia tidak lagi menggunakan kantong plastik, apakah ada solusi lainnya atau solusi lainnya dari kantong plastik ini? Yang pertama, saya sempat baca tadi yang presentasi Amelia, banyak susunan kata yang tidak baku, seperti kata bisa. Kalau cara mau mengetahui tidak baku kata bisa, kalau Anda males klik one by one lembar, klik tuh di situ ada view. Coba klik tuh, ada view atau review. Nah, klik view dulu. Ada search nggak? Ada tuh bukan, itu ada result, ada nggak? Ada search, review atau review, coba ada nggak di bagian bawah itu? Hah? Iya, mencari kata. View, coba deh yang view. Search terusnya. Nah, Gambar yang itu. itu tuh ya. Iya. Bukan sebelah kiri itu. Ini. Ya ada tulisan search, ada nggak? Nah itu yang gambar tanda bulat, nah itu apa tuh? Iya. Ini mending dicari define aja, Pak. Ya define coba, define-nya apa?
Bukan. Di pos ada tuh. View apa nih? View apa? Review. Tadi view ya? Review coba. Ada gak? Itu di pena itu. Ini. Ya, klik. Masukin ke akun dulu, Pak. Oh, bukan. Ada riset riset ada. Saya lupa namanya apa. Refresh. Mailin coba. Refresh. Insert caption, insert bukan data desain. Pak, dibilang di navigation Pak. Ah, Ini di home kita ke file, ntar dari file itu kita bisa nyari tulisan-tulisan bisa di home. di home dulu. Oh, klik home. Home. Ke file, Nih, ya. Benar. Saya lupa. Ketik bisa. Nah, SA. Enggak ada di bawah, enggak ada di bawah, dia belum turun. Di pajaknya di bab 1 sampai bab 5. Tuh. oh iya. Banyak salah tuh, nanti diperbaiki tuh. Jadi kalau di sini Kenapa saya ingetin dulu, Pak? Hah? Saya ingetin dulu di sini. Ya. Udah, itu bisa. Tidak tepat. Ya. Harusnya dapat. Dah. Terus ada lagi tadi bentuk yang bahasa Inggris, energi, tisu, itu bahasa Inggris. Kenapa tidak italik? Tadi mana sih? Apa yang hijau banyak? Iya, Pak. Yang mana? Yang tisu, energi. Kali aja lagi find energi. Bukan, Pak. Ini saya mau nasain dulu. Ya udah itu di underline aja, klik. Enggak, itu bisa udah benar. Klik di blok. Bukan semuanya. Bisanya aja. Nah, ditulis dulu bisa tadi underline. Ini. Nah, kontrol U. Nah, jadi kalau kuliah begitu underline, jadi biar ada paham. Oh, yang salah itu gitu. Udah satu aja, nanti kan Anda udah ngerti itu. Ngerti ya? Ketik lagi hak di navigation. Tisu. Energi. Tulisannya tidak italik. Nah, underline lagi. Pokoknya kalau underline berarti salah. Sebenarnya bukan underline. Pak Ijir udah ngajarin yang warna merah, new comment. Nah, lanjut ya. Tadi tisu, energi juga ada. Pak Ijir udah dibaca. Sebenarnya banyak. Ijar nanti bukan Ijar, maksudnya Amelia harus cek lagi one by one lembar. Nah, terus tadi Ijar juga sempat baca di bab 2 kenapa ada kalimat rumusan masalah dan usulan ya. Saya bingung. Kan harusnya rumusan masalah hanya di bab 1, tapi yang melihat tadi Pak Jar baca ada usulan rumusan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman ingin menjawab pertanyaan tadi dari variable X dan Y. Bagaimana cara menentukan variable X dan Y? Jawabannya, tentukan masalah utama suatu peneliti, temukan faktor permasalahan, persiapkan semua teori penelitian variabel, tentukan segala persiapan penelitian seperti lokasi, kelengkapan alat, dan bahan serba dana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Jika seandainya di Indonesia tidak lagi menggunakan kantong plastik, apakah ada solusinya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu membawa kantong belanja sendiri, membawa botol minum atau tumbler, lalu tidak menggunakan sedotan plastik, dan hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Zahra dari kelas 11 IPS 1 selaku PJ Karya Ilmiah kelompok 1. Saya akan memberitahukan bagian-bagian mana yang sudah direvisi. Yang pertama, di kata pengantar. Sebelumnya di kata pengantar kami mengetik kata penulis. Sekarang diubah menjadi peneliti. Yang kedua ada di kata bahasa Inggris. Pada saat presentasi, kami lupa untuk memberikan italik. Kami sudah merevisi kata-kata bahasa Inggris menjadi italik supaya miring.
Yang ketiga, di bagian peneliti terdahulu. Pada saat presentasi, kami di bagian peneliti terdahulunya itu terdapat angka. Seharusnya tidak berupa angka, tetapi berupa kalimat seperti ini. Jadi kami sudah merevisinya dengan membentuk judul, sumber, dan hasilnya. Yang terakhir ada di kalimat dapat. Sebelumnya saat presentasi, kami menulis dengan kalimat bisa, dan itu tidak baku. Jadi kami merevisinya dengan menulis kata dapat.